Tuhan pada hari ini yang diambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Tapi kita baca sampai ayat yang ke-12 ya. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Adik-adik, berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus bukanlah suatu berita yang mengejutkan, bukan sesuatu berita yang mendadak, tapi berita yang sudah dinubuatkan oleh Nabi jauh sebelum Yesus lahir. Kita sendiri juga sudah mendengarkan tentang berita tentang kelahiran Yesus, kematian Yesus, sampai kepada kebangkitan Yesus mulai dari kita bayi sampai pada saat ini. Tapi adik-adik, ternyata kedekatan kita, kebersamaan dengan Yesus, berita yang sering kita dengar tentang Yesus, itu tidak menjadi jaminan bahwa kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus. Buktinya, murid-murid bersama-sama dengan Yesus sejak mereka dipanggil sampai Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan. Waktu Yesus mati dan dikuburkan, murid-murid menjadi lemah imannya. Mereka menjadi khawatir, mereka menjadi lemah seperti orang yang tidak punya pengharapan. Bahkan ada dari mereka yang kembali ke pekerjaannya semula. Mereka tidak meneruskan berita tentang kabar baik. Pada hari yang ketiga, sewaktu Yesus bangkit, pun mereka tidak ingat bahwa hari ini adalah hari ketiga, bahwa Yesus bangkit hari ini. Mereka tidak ingat. Sampai akhirnya ketika Maria Magdala dan teman-temannya datang ke pemakaman Yesus, melihat bahwa kubur Yesus kosong, dan diberitakan bahwa Yesus sudah tidak ada karena dia sudah bangkit, dan dia memberitakan ini kepada semuanya, bahkan murid-murid juga tidak percaya. Buktinya Petrus datang ke kuburan Yesus, dia periksa tubuh Yesus, dia tidak menemukan tubuh Yesus, dan anehnya dia bingung apa yang terjadi. Dan ini kan sesuatu hal yang menunjukkan bahwa dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada apa yang Yesus katakan selama ini, karena Yesus sudah beritahukan pada hari yang ketiga saya akan bangkit, dan Petrus lupa akan hal itu. Sampai akhirnya Yesus bertemu dengan murid-murid dan menjelaskan siapa dia, menunjukkan bahwa siapa dia. Barulah murid-muridnya percaya Yesus sudah bangkit, Yesus sudah hidup dan sudah bangkit. Dan itu membuat iman percaya mereka tumbuh kembali, semangat mereka tumbuh kembali, pengharapan mereka juga tumbuh kembali. Bagi murid-murid, kebangkitan Yesus memulihkan iman dan pengharapan mereka yang lemah pada saat mereka melihat Yesus mati. Kakak punya pertanyaan buat adik-adik. Bagi adik-adik, bagaimana iman dan pengharapan yang adik-adik miliki melalui peringatan kebangkitan Yesus, apalagi dalam situasi COVID saat ini? Mari kita cari tahu jawaban dari sebagian teman-teman kalian. Yesus adalah hal yang sangat-sangat luar biasa.
Dan sejujurnya, jika kita gunakan nalar kita untuk membayangkannya, mungkin itu adalah hal yang sangat-sangat mustahil. Namun, di dalamnya tidak ada yang mustahil sama sekali. Dan kita imani dan kita yakini bahwa ia benar-benar mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan ia bangkit pada hari yang ketiga. Jika kita kaitkan dengan situasi saat ini, di mana COVID-19 sedang mewabah di tanah air kita ini, dan juga bukan di tanah air kita doang, di seluruh dunia, dan membuat kita takut dan khawatir, mungkin saja ini adalah salah satu cara Tuhan agar kita sebagai anak-anaknya introspeksi diri. Apakah selama ini kita sudah benar-benar menyembahnya dengan tulus? Dan kita imani dan kita yakini bahwa jika Tuhan mengatakan segala hal ini berhenti, maka segala hal ini akan berhenti. Dan karena tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan. Pada saat kita masih berdosa, Tuhan Yesus datang untuk memberi keselamatan. Pada saat ini, kita juga sedang dilingkupi rasa takut karena virus corona. Kita yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti akan menolong kita semua menghadapi situasi ini dan memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita orang yang percaya, karena Dia sangat mengasihi kita. Selamat Paskah. Itu adalah pendapat teman-teman kalian. Dan ini Kak Menda juga punya pendapat tentang itu. Kak Menda adalah wali kelas kalian ya. Nih, kakak bacain apa kata Kak Menda. Di tengah masalah yang kita alami, yaitu COVID-19, sering kita merasa masalah tersebut sangat besar dan sulit bagi kita untuk melewatinya. Dan tanpa kita sadari, masalah ini membuat iman dan pengharapan kita semakin lemah. Namun, sebagai orang percaya, kita perlu memiliki cara pandang dan sikap yang berbeda. Melalui kebangkitan Yesus dari kematian yang kita kenal dengan Paskah, kita diajak untuk dapat meningkatkan kembali iman dan pengharapan kita, bahwa Tuhan yang kita sembah jauh lebih besar dari apapun masalah yang kita hadapi. Dan Dia selalu berkenan memberikan kekuatan bagi kita dalam menghadapi apapun masalah yang ada di depan kita. Sebagaimana dalam kitab Filipi 4 ayat 13 tertulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Pertanyaannya, apakah ada yang salah dengan pernyataan teman-teman kalian tadi? Pernyataan Andrew, Michelle, Teona, kemudian Keisha, dan Kak Menda. Tentunya tidak ada yang salah, karena setiap orang punya pendapatnya masing-masing tentang iman dan percayanya, tentang kepercayaannya kepada Yesus. Sekarang adik-adik coba, adik-adik tanya kepada diri adik-adik masing-masing, bagaimana iman dan pengharapan yang adik-adik miliki melalui peringatan kebangkitan Yesus. Apakah iman percaya kita kepada Kristus sama dengan murid yang tidak percaya sungguh-sungguh padahal mereka merasakan hidup bersama Kristus? Kita saat ini tidak hidup bersama dengan fisik Kristus, ya kan? Kita hidup dengan iman percaya bahwa kita percaya ada Kristus bersama-sama dengan kita. Murid-murid hidup bersama Yesus, makan bersama Yesus, berjalan bersama Yesus, tapi ternyata mereka juga tidak percaya 100% kepada Yesus. Atau kita semua tetap percaya kepada Allah, walaupun kita semua, khususnya adik-adik, merasa panik, merasa bosan luar biasa karena harus tetap tinggal di rumah. Kenapa? Karena ada masalah COVID-19 di luar sana, di mana wabah ini sudah menjadi wabah di dunia. Atau kita semua tetap percaya kepada Allah walaupun kita khususnya adik-adik yang merasa panik dan bosan luar biasa akibat tinggal di rumah karena peraturan harus tinggal di rumah dan takut akan COVID-19, marah karena hal-hal yang tidak bisa kita atasi, atau duka karena kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, misalnya seperti Michelle dan Mabel yang kira-kira 2 minggu yang lalu kehilangan papa mereka. Adik-adik, hari ini kita diingatkan bahwa dalam keadaan yang sangat tidak nyaman ini, Tuhan kita, Allah kita itu mempunyai janji yang tidak PHP, ya. Allah kita tidak memberikan pengharapan palsu. Dia memberikan bukti, janjinya bahwa ketika Yesus mati untuk menebus kita, maka Yesus akan bangkit. Dan pada hari ini kita peringati hari kebangkitan Yesus. Artinya Bapa kita, Allah kita memberikan bukti. Pertanyaannya adalah, apakah adik-adik percaya
kepada Kristus, percaya kepada kelahiran, kematian, dan kebangkitannya, percaya bahwa dia mati untuk menebus kita dan dia bangkit untuk membuktikan bahwa dia mengalahkan maut. Maut tidak berkuasa kepada Kristus. Adik-adik percaya nggak? Kalau kakak percaya bahwa Kristus mati untuk kakak. Seharusnya kita yang mati, adik-adik. Kita yang seharusnya ada dalam kerajaan maut. Tapi karena dia begitu mengasihi kita, maka dia mengorbankan dirinya dan kemudian dia kalahkan maut dan dia bangkit untuk memenangkan kita. Adik-adik, hal-hal buruk yang kita alami, apalagi kalau karena kesalahan kita sendiri, termasuk pengorbanan dan kebosanan-kebosanan yang kita alami akibat kita sedang di karantina karena COVID-19, sangat tidak berarti apa-apa bila dibandingkan dengan kematian Kristus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita dari maut. Oleh karena itu adik-adik, mari tetap semangat, setia menjaga iman percaya kita, dan tetap berpengharapan kepada Kristus, memastikan bahwa kita adalah miliknya, sampai waktunya nanti kita dipanggil olehnya, dan kita berada bersama-sama dengan dia di tempat perjanjiannya, di Yerusalem yang baru. Ada yang mau untuk melakukan itu? Kita semua melakukannya ya adik-adik. Kita tetap setia menjaga iman percaya kita kepada Kristus.